Apa yang dimaksud dengan keterampilan sosial? Keterampilan merupakan suatu kemampuan seseorang dalam menggunakan akal, ide, ataupun pikiran dalam mengerjakan sesuatu. Jadi, keterampilan sosial merupakan seseorang untuk berinteraksi, berkomunikasi, maupun berpartisipasi dalam dunia luar. Ciri-ciri keterampilan sosial. Berikutnya mengenai ciri-ciri keterampilan sosial. Sebelumnya sangat banyak dan variatif sekali ciri-ciri keterampilan sosial itu. Akan tetapi, menurut Merrill dalam bukunya pada tahun 1998, ciri-ciri keterampilan sosial diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, ada perilaku interpersonal. Kedua, perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri. Ketiga, perilaku dengan teman sebaya. Empat, perilaku yang berhubungan dengan keakademisan. Dan terakhir, ada perilaku berkomunikasi. Perilaku interpersonal merupakan perilaku bagaimana menjalankan kehidupan sehari-hari berinteraksi dengan orang lain. Perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri merupakan perilaku bagaimana kita mengelola emosi, amarah, kesetresan, dan memanage apapun itu dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku dengan teman sebaya merupakan perilaku bagaimana kita menjalin persahabatan dengan orang lain, menjadi pendengar yang baik, memahami perasaan orang lain, dan sebagainya yang berhubungan dengan atau keterkaitannya dengan persahabatan dan berteman. Perilaku yang berhubungan dengan keakademisan merupakan perilaku yang berhubungan dengan bagaimana kita menyelesaikan pendidikan, mengerjakan tugas-tugas, menyelesaikan studi, belajar dengan sungguh-sungguh, dan sebagainya, apapun itu yang berhubungan dengan akademis. Kemudian, perilaku berkomunikasi merupakan bagaimana cara kita mengungkapkan kata-kata terhadap orang lain ataupun untuk diri sendiri. Berkomunikasi dengan baik. Jenis-jenis keterampilan sosial. Ada beberapa jenis-jenis keterampilan sosial, di antaranya yaitu kemampuan berkomunikasi. Yang dimaksud dengan kemampuan berkomunikasi ini yaitu kemampuan seseorang untuk menyampaikan suatu pesan kepada individu atau organisasi, di mana contohnya yaitu mengemukakan pendapat, berbicara secara bergiliran, dan meyakinkan orang lain untuk berpendapat. Yang kedua yaitu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Pada dasarnya, menjalin hubungan baik dengan orang lain, kuncinya terletak pada kemampuan berkomunikasi, di mana kemampuan berkomunikasi ini membuat kita menemukan orang lain untuk bisa mendengarkan cerita kita sehingga bisa bertukar pikiran. Yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri dan orang lain, di mana menghargai diri sendiri ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap untuk memandang penting diri kita sendiri, karena kita memiliki kualitas yang baik. Begitu pula dengan menghargai orang lain, di mana kita menghormati orang tersebut. Keempat yaitu mendengarkan pendapat keluhan orang lain. Maksudnya ketika kita menjalin hubungan yang lebih erat, di mana masing-masing akan merasa nyaman ketika mereka mengeluarkan pendapatnya, dan pada akhirnya akan saling bertukar pikiran dan menciptakan hubungan yang positif dan saling membangun. Dan yang terakhir yaitu memberi atau menerima kritik. Maksudnya, dengan kita menerima atau memberi kritik, manfaat yang kita dapatkan yaitu pikiran kita akan menjadi lebih terbuka dengan berupaya untuk menerima kritik sebagai masukan yang berharga dari orang lain dan mencoba menelaah kritik itu dengan baik. Aspek keterampilan sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keterampilan sosial. Yang pertama ada hubungan dengan teman sebaya atau peer relation. Hal ini berkaitan dengan interaksi sosial, prososial, empati, partisipasi sosial, sociability, leadership, dan kemampuan sosial pada teman sebaya. Yang kedua ada manajemen diri atau self-management. Hal ini berkaitan dengan kontrol diri, kompetensi sosial, tanggung jawab sosial, peraturan, toleransi terhadap frustasi. Yang ketiga ada kemampuan akademis atau akademik. Hal ini berkaitan dengan penyesuaian sekolah, kepedulian pada peraturan sekolah, orientasi tugas, tanggung jawab akademik, kepatuhan di kelas, dan murid yang baik. Yang keempat ada kepatuhan atau compliance. Berkaitan dengan kerja secara sosial, kompetensi, dan cooperation, compliance. Yang terakhir ada perilaku asertif atau assertivation. Hal ini berkaitan dengan keterampilan sosial, asertif, sosial, aktivator, dan gutsy. Faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial.
Ya, selanjutnya di sini saya Afifah Nur Aini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal serta faktor eksternal. Yang pertama saya akan membahas faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal ini merupakan faktor-faktor yang berasal dari diri setiap individu tersebut. Faktor internal ini meliputi kesiapan mental, emosi, inteligensi, serta kematangan. Yang pertama kesiapan mental, emosi, serta inteligensi dalam kemampuan intelektual yang tinggi serta kemampuan berbahasa yang baik dan pengendalian emosi yang secara seimbang. Hal itu sangat dibutuhkan sekali dalam pengembangan keterampilan sosial anak. Serta yang kedua kematangan. Kematangan di sini dalam bersosialisasi sangat diperlukan, yang itu meliputi kematangan psikis dan fisik. Hal tersebut sangat berpengaruh sekali terhadap keterampilan sosial karena jikalau kita sudah memiliki kematangan dua tersebut, maka kita akan mampu memberi serta menerima pendapat dari orang lain ketika kita bersosialisasi. Selanjutnya ada faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari diri individu tersebut, yang dimana faktor ini sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku sosial anak. Faktor eksternal ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama faktor keluarga, yang kedua status sosial ekonomi, yang ketiga pendidikan. Yang pertama faktor keluarga ini terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada lingkungan rumah, yang dimana jikalau kita memupuk lingkungan rumah dengan sosial yang baik, maka kita akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi sosial yang lebih baik pula. Yang selanjutnya ada hubungan antara ayah dan ibu dalam pola pengasuhannya, yang dimana jikalau kita dididik dan diasuh dalam pola pengasuhan yang baik, maka kita akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik dalam lingkungan keluarga, baik itu dengan saudara atau bahkan ke jenjang yang lebih tinggi dalam lingkungan bermasyarakat. Yang selanjutnya ada posisi anak di dalam keluarga, yang dimana jikalau diibaratkan jikalau di dalam satu keluarga anggota perempuan ada 5 orang dan anggota anak laki-laki hanya ada 1, dimana anak laki-laki ini akan cenderung lebih pasif ketika bersosialisasi dengan kakak atau adik yang perempuan tersebut. Yang selanjutnya ada ukuran keluarga, yang dimana jikalau anak tersebut menjadi anak tunggal, maka dia akan cenderung lebih dimanja dan cenderung akan lebih pendiam di dalam lingkungan sosialnya. Selanjutnya ada faktor eksternal, status sosial ekonomi, dimana kehidupan sosial ini sangat dipengaruhi oleh kehidupan sosial ekonominya, sehingga pada saat kita melakukan sosialisasi dengan yang lain, mereka akan mengikuti kebiasaan normatif ekonomi, di mana kehidupan sosial ini sangat dipengaruhi oleh kehidupan sosial ekonominya, sehingga pada saat kita melakukan sosialisasi dengan yang lain, mereka akan mengikuti kebiasaan normatif yang telah dididik oleh lingkungan keluarganya. Selanjutnya ada pendidikan, yang dimana pendidikan ini jikalau anak dididik dalam pendidikan demokratis, maka dia akan mampu berkembang menjadi anak yang mampu bersosialisasi dengan baik, mudah bergaul. Pun sebaliknya, jikalau anak dididik dalam pendidikan sosialisasi yang otoriter, maka dia cenderung akan lebih dimanja dan akan lebih mencari sesuatu yang dia dapatkan dari keluarganya di diri orang lain atau lingkungan. Penghambat keterampilan sosial. Hambat keterampilan sosial, perlakuan yang salah terhadap anak akan mengakibatkan dampak yang besar akan kehidupan sosialnya yang akan datang. Menurut ahli yang bernama Sandrock tahun 2007, meliputi yang pertama, kekerasan fisik. Perlakuan fisik yang melewati batas akan berdampak negatif bagi anak. Dan yang kedua, penelantaran pendidikan. Contohnya, orang tua yang membiarkan anaknya bolos sekolah ataupun tidak belajar di rumah. Yang ketiga, penelantaran emosional, meliputi tindakan tidak adanya rasa kasih sayang atau peduli terhadap kebutuhan anak. Dilanjutkan dengan kekerasan seksual dan kekerasan emosional. Kesimpulannya, bentuk-bentuk perlakuan yang saya sebutkan tadi mengakibatkan keterampilan sosial anak yang kurang baik, seperti kesulitan dalam beradaptasi di sekolah, membuat anak tidak dapat berinteraksi dengan baik dengan temannya maupun dengan gurunya. Jangan lupa like, komen, unsubscribe.